Dalam abad ini, pesawat tempur tercepat, paling siluman, dan paling lincah adalah pesawat tempur generasi ke-6 Amerika, NGAD. Pesawat ini diharapkan menjadi ancaman utama bagi militer Cina dan Rusia jika terjadi perang antara kekuatan dunia. Dalam skenario semacam itu, NGAD akan menjadi kunci bagi Angkatan Udara untuk mempertahankan superioritas udara, dengan ratusan unit yang dapat meluncur ke langit untuk menimbulkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang menjadi fokus pembahasan kita dalam video ini adalah jet tempur generasi ke-6 yang dapat mengejutkan dunia dan bagaimana Angkatan Udara akan menggunakan armada besar yang mematikan dan tak terhentikan. Pada tanggal 7 Maret di Simposium Perang Asosiasi Angkatan Udara dan Antariksa 2023, Sekretaris Angkatan Udara, Letnan Kolonel Frank Kendall, membahas rencana masa depan Angkatan Udara dalam mempertahankan dominasi udara. Ini adalah pertama kalinya layanan tersebut memberikan gambaran tentang cakupan dan skala rencananya untuk pengadaan pesawat tempur masa depan. Rencana tersebut mencakup pengadaan 200 unit pesawat tempur generasi ke-6 NGAD, yang akan beroperasi bersamaan dengan 300 unit pesawat tempur generasi ke-5, adalah F-35 Lightning II. Selain itu, Angkatan Udara juga merencanakan dukungan dari 1.000 drone otonom, di mana setiap pesawat tempur akan memiliki 2 drone. Drone tersebut, yang dikenal sebagai pesawat tempur kolaboratif, CCA, sedang dikembangkan bersamaan dengan pesawat tempur berawak generasi ke-6. Dengan kata lain, drone tempur generasi ke-6 ini akan berfungsi sebagai perpanjangan dari sensor peperangan elektronik dan senjata pada pesawat tempur berawak, sehingga mengurangi risiko bagi para pilot. Mereka hanya akan terjun ke tepi pertempuran ketika benar-benar diperlukan, menjadikan konfigurasi pesawat tempur dan drone ini sebagai langkah penyelamat nyawa yang inovatif. Angkatan Udara tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya, terutama untuk tahun fiskal 2025. Layanan ini telah menganggarkan sebesar 2,4 miliar dolar, di mana 392 juta dolar dari jumlah tersebut akan digunakan untuk pengembangan CCAS. Jumlah ini kemungkinan hanya akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, karena Angkatan Udara sebelumnya telah menjelaskan bahwa setiap pesawat tempur NGAD akan menelan biaya ratusan juta dolar. Secara keseluruhan, program NGAD bisa menghabiskan biaya lebih dari 100 miliar dolar. Sebagai konteks, pesawat tempur paling mematikan Amerika saat ini, F-22 Raptor, menghabiskan biaya sebesar 350 juta dolar, menjadikannya pesawat tempur termahal dalam sejarah. F-22 Raptor direncanakan untuk digantikan oleh NGAD saat memasuki layanan. Meskipun langkah ini mungkin sedikit kontroversial, dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Untuk saat ini, penting untuk dicatat bahwa total 200 jet tempur NGAD kira-kira setara dengan ukuran armada F-22 Angkatan Udara saat ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa seluruh armada F-22 akan digantikan. F-22 dilaporkan terlibat dalam program NGAD sebagai bentuk uji coba, di mana pesawat tempur NGAD akan lahir. Ini diharapkan, karena hanya pesawat tempur yang tak tertandingi saat ini yang dapat melahirkan pesawat tempur baru yang lebih tangguh dan lebih unggul. Program keseluruhan ini dikemas dengan kemampuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. NGAD adalah singkatan dari Next Generation Air Dominance, sebuah program generasi ke-6 Amerika Serikat yang bertugas mengembangkan generasi masa depan keluarga sistem yang akan memastikan superioritas udara bagi pasukan Amerika Serikat di lingkungan operasional yang paling menantang. Ide untuk melahirkan NGAD dimulai pada tahun 2014, setelah Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan, atau DARPA menyelesaikan studi inisiatif dominasi udara pada bulan Maret 2014. Angkatan Udara Amerika Serikat bergabung dalam pencarian ini pada tahun 2016, melalui Rencana Penerbangan Amerika Serikat 2030. Meskipun layanan tersebut awalnya difokuskan pada satu jet tempur generasi masa depan, sistem NGAD sebagai sebuah keluarga sistem sedang mengembangkan beberapa teknologi kunci di area seperti propulsi, siluman, senjata canggih, desain digital, dan manajemen termal. Tanda tangan pesawat dan teknologi ini akan digunakan untuk membangun sensor baru, kendaraan udara tak berawak, dan inti yang menjadi pusat perhatian pesawat tempur generasi ke-6 berawak dan NGAD Fighter. Kemampuan pesawat tempur NGAD sebagian besar mendefinisikan seluruh keluarga sistem NGAD, dan kemampuannya dapat membuat atau merusak kemampuan sistem lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui potensi dan kemampuan NGAD yang sebenarnya, penting untuk melihat kemampuan pesawat tempur, terutama di area krusial seperti arsitektur siluman, sensor, dan senjata.
Siluman adalah satu kemajuan baru yang ada pada generasi pesawat tempur yang lalu. Namun, ini adalah kemajuan yang akan tetap ada. Menurut laporan akuisisi 2 tahunan, Angkatan Udara yang mencakup tahun fiskal 2019 dan 2020, pesawat tempur NGAD memaksimalkan fitur silumannya dengan mengambil bentuk segitiga keseluruhan yang menahan muatannya secara internal dan tidak memiliki bagian ekor yang jelas, yang juga dikenal sebagai stabilisator vertikal. Ini adalah pesawat tempur pertama dalam sejarah yang diluncurkan dengan desain revolusioner seperti ini. Stabilizer selalu dibutuhkan untuk menjaga pesawat tetap mengudara. Dengan konsep Active Flow Control muncul pada B-2 Spirit. Active Flow Control menggunakan otak komputer di dalam pesawat untuk terus menyesuaikan aliran di sekitar pesawat agar tetap terbang, mirip dengan cara burung menerbangkan diri. Hasil dari inovasi ini adalah siluman tingkat tinggi yang membutuhkan biaya besar. Inilah alasan mengapa B-2 menghabiskan biaya $2 miliar dan mengapa Kongres telah menganggarkan lebih dari $10 miliar untuk NGAD dalam waktu kurang dari 1 dekade. Arsitektur terbuka, laser senjata yang dapat menghancurkan target di darat, udara, laut, dan bahkan di luar angkasa, serta campuran senjata berkinerja tinggi, rudal, dan mesin AETP yang mampu terbang subsonik dan supersonik, merupakan beberapa fitur yang diharapkan ada pada pesawat tempur NGAD. Namun, meskipun ada kemajuan ini, sejarah telah mengajarkan Amerika Serikat bahwa sebuah pesawat akan selalu memiliki ruang untuk menjadi lebih baik, tidak peduli seberapa majunya pesawat tersebut, terutama dengan adanya musuh yang setara yang juga terus berinovasi. Sebagai hasilnya, pejuang NGAD akan hadir dengan arsitektur terbuka yang memungkinkan untuk upgrade baru dengan mudah dan cepat. Dengan cara ini, pesawat tempur akan terus beradaptasi dengan tantangan baru di medan perang yang diperkenalkan oleh kemajuan lawan. Untuk menyederhanakan hal ini, pesawat tempur generasi ke-6 NGAD dapat ditingkatkan menjadi pesawat tempur generasi ke-7 dan God Fighter. Beberapa tahun setelah peluncurannya, sensor dan senjata canggih pada pesawat tempur NGAD akan memiliki jangkauan yang sangat luas, mampu mendeteksi target, teman, dan titik tertentu dari jarak puluhan mil jauhnya. Kemampuan ini memungkinkan pesawat tempur untuk berfungsi ganda sebagai pesawat pengintaian dan akuisisi target. Sensor yang mendukung hal ini hadir dengan konektivitas maksimum, sehingga memungkinkan berbagi data dengan setiap anggota armada lainnya, baik generasi ke-6 maupun tidak, menjaga semua anggota Angkatan Udara Amerika Serikat tetap mengikuti informasi relevan secara real-time. Amerika Serikat akan menggantikan radar yang dipasang di pesawat terbang dengan kulit pintar yang dikonfigurasi secara elektronik, terintegrasi ke dalam badan pesawat. Ini menghasilkan peningkatan sensitivitas sensor, serta kemampuan beradaptasi dalam jaringan. Hal ini juga mendukung komunikasi di seluruh armada, dan pada akhirnya memungkinkan kendali jarak jauh. Sebagai hasilnya, pesawat tempur NGAD dirancang untuk dapat diawaki secara opsional, tergantung pada persyaratan misi. Pesawat tempur NGAD dipersenjatai dengan rangkaian terluas dari senjata paling canggih Amerika, termasuk bom, rudal, dan senjata energi terarah laser. Semua kemampuan ini akan membuat Angkatan Udara Amerika Serikat tak terkalahkan. Namun, Angkatan Laut juga menginginkan bagian dari pesawat tempur generasi ke-6. Pesawat tempur generasi ke-6 yang baru akan menggantikan FA-18 Super Hornet dari Angkatan Laut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akan menggantikan F-22 Raptor Angkatan Udara. Meskipun Angkatan Udara telah menjelaskan hal ini dengan jelas, ada diskusi yang mempertanyakan langkah tersebut, menjadikannya kontroversial bagi sebagian orang. Beberapa berpendapat bahwa F-22 tidak boleh diganti dan harus terbang berdampingan dengan NGAD. Argumen ini mungkin memiliki alasan yang valid, mengingat masa depan F-22 yang tidak pasti. Namun, F-22 Raptor akan selalu dikenang sebagai pesawat tempur yang mengubah dunia, jet tempur generasi kelima pertama dan pesawat siluman pertama yang mencapai superioritas udara yang tak terkalahkan hingga hari ini. F-22 Raptor adalah senjata yang sangat efektif bagi Angkatan Udara Amerika Serikat. Begitu istimewanya sehingga ada undang-undang federal yang melarang penjualannya kepada negara manapun di seluruh dunia, bahkan kepada sekutu Amerika Serikat. Namun, waktu telah berubah. Medan perang telah berevolusi, dan Amerika Serikat yang dulunya sendirian dalam menerbangkan jet tempur generasi kelima kini harus bersaing dengan jet tempur generasi kelima dari negara lain, seperti Su-57 Velon dari Rusia dan J-20 dari Cina. Meskipun F-22 kabarnya bisa mengalahkan pesawat tempur asing ini
Ia tidak lagi begitu menakutkan untuk dikalahkan. Jet tempur generasi ke-6 NGAD dirancang untuk melakukan tugas superioritas udara lebih baik daripada F-22 dan jet tempur manapun yang ada. Jet tempur NGAD akan menjadi keajaiban teknologi dan salah satu alasan non-sekutu akan berpikir dua kali untuk menyerang Amerika Serikat. Pesawat ini akan menjadi versi pesawat dari senjata nuklir dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Akhirnya itulah sekilas tentang pesawat tempur generasi ke-6 NGAD yang menjanjikan. Dengan teknologi canggih dan kemampuan luar biasa, pesawat ini diproyeksikan akan mengubah lanskap perang udara. Jangan lupa untuk berlangganan dan memberi like pada video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.